Hingga pekan ini, total 8 orang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron di Indonesia yang patut diwaspadai semua pihak. Libur akhir tahun segera menjelang, pertanda mobilitas masyarakat semakin tinggi dan telah terbukti pernah memicu puncak pandemi pada awal dan tengah tahun ini. Lalu langkah antisipasi apa yang sudah jadi bekal pemerintah? Ulasan mendalamnya disajikan jurnalis Kompas TV Friska Clarissa berikut ini. Jadi saya mohon kita semua menahan diri. Kita jangan ingin mengulangi masa yang begitu mencekam pada Juli tahun ini. Libur akhir tahun segera tiba, pandemi belum mereda. Namun di sisi lain, peningkatan mobilitas masyarakat semakin terlihat. Dengan masuknya varian Omikron ke Indonesia, sudah siapkah pemerintah mengantisipasi dan menyiapkan langkah tegas agar tidak kembali dalam dejavu lonjakan pandemi seperti pada Juli 2021 lalu? Ulasan dalamnya bersama saya, Friska Clarissa. Kedatangan varian Omikron di Indonesia bukan lagi sekadar prediksi. Hingga pekan ini, pihak Kementerian Kesehatan mengumumkan 8 kasus Omikron positif terkonfirmasi. Sejumlah kasus ini berasal dari penularan pasca perjalanan luar negeri, yakni Nigeria, Guyana Amerika, London Inggris, Malaysia, dan Kongo. Selain itu, 60 orang terkonfirmasi COVID-19 dari hasil penelusuran terhadap 250 orang kontak erat dari temuan 3 kasus awal positif varian Omikron. Kita dapatkan kurang lebih ada 60 kasus positif total, di mana memang sebagian adalah pasien yang sedang menjalani isolasi. Selain itu ada juga petugas ya, dan juga pelaku perjalanan luar negeri yang sedang diisolasi dikarenakan mereka pada saat itu juga ada kontak dengan petugas yang positif COVID-19. Tak lama setelah Menteri Kesehatan mengumumkan terdeteksinya varian Omikron di Indonesia, kami mendapatkan informasi Presiden Joko Widodo segera akan menyampaikan pernyataan langsung terkait hal ini pada hari Kamis sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Salah seorang pihak istana menyebut pernyataan langsung dari Presiden ini agar tidak ada mispersepsi dan kepanikan berlebih di masyarakat. Karena pemberitaan terkait Omikron langsung mencuat dengan berbagai narasi di publik, terutama di media sosial. Dalam rapat terbatas perdana pasca temuan Omikron ini ada sejumlah pembaruan kebijakan. Antara lain menambah destinasi asal negara yang dilarang masuk sementara ke Indonesia. Di antaranya United Kingdom atau Inggris, Norwegia, dan Denmark. Sementara Hong Kong dikeluarkan dari daftar 11 negara yang dilarang sementara masuk ke Indonesia. Sementara Menko Maritim dan Investasi yang juga koordinator PPKM Jawa Bali menyebut jika dalam satu hari ditemukan 500 sampai 1.000 kasus aktif COVID-19, maka pengetatan kebijakan PPKM akan kembali diberlakukan. Pengetatan lebih jauh akan dilakukan ketika tingkat perawatan rumah sakit dan tingkat kematian nasional maupun provinsi kembali mendekati threshold level 2. Peningkatan kedatangan PPLN dari berbagai negara di beberapa pintu masuk yang ada, bukan hanya dari penerbangan udara, untuk itu saja. Untuk itu juga pemerintah melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk kedatangan menuju Indonesia, baik darat maupun laut. Dan sudah dilakukan, dan itu berjalan sekarang. Sudah dilakukan. Pemerintah mengimbau masyarakat tak bepergian ke luar negeri jika tidak mendesak terkait penyebarnya varian Omikron. Karena namanya imbauan, bukan larangan, tetap saja banyak masyarakat melancong keluar Indonesia, apalagi saat momen liburan di akhir tahun. Dalam pernyataan pers Selasa lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahkan menyebut penerbangan ke luar negeri dari Bandara Soekarno-Hatta sudah 4.000 orang per hari.
Seakan teringat pola kenaikan kasus COVID-19 di awal dan pertengahan tahun 2021 lalu. Pada Januari 2021, angka kasus COVID-19 mingguan mencapai 89.902 kasus dan pada Juni tahun ini bahkan menyentuh 125.396 kasus positif. Masing-masing puncak jumlah kasus ini terjadi pasca tingginya mobilitas masyarakat. Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 serta ramainya mudik dan libur Idul Fitri. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mewanti-wanti virus corona varian Omikron lebih cepat menular dari varian Delta dan dapat menginfeksi orang yang sudah divaksin atau baru pulih dari COVID-19. Jika tidak ada larangan tegas mencegah mobilitas, maka langkah antisipasi jadi satu-satunya sandaran menghadapi keniscayaan risiko yang terjadi. Antara lain, menambah lokasi karantina khusus bagi pelaku perjalanan dari luar negeri di Rusun Penggilingan Jakarta Timur, Rusun Daan Mogot Jakarta Pusat, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP Jakarta Selatan. Mempertimbangkan opsi perpanjangan masa karantina 14 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri, mempercepat penyebaran vaksinasi di berbagai daerah, serta memperbanyak jumlah tes dan penelusuran kontak erat COVID-19. Juga menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan jika lonjakan kasus kembali terjadi. Penurunan kasus harian COVID-19 tidak semestinya membuat semua pihak terlena. Varian Omikron yang tiba di Indonesia jadi alarm belum tuntasnya pandemi. Kebijakan yang tegas juga dinantikan publik agar jangan ada celah sana-sini dalam menegakkan kedisiplinan semua pihak tanpa kecuali yang seharusnya tanpa tebang pilih. Rizka Clarissa, Yanwar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.